yang perlu juga dilakukan oleh pemerintah kita agar mana memang nilai investasi dari 5 negara ini juga akhirnya menjadi realisasi investasi di masa yang akan datang? Iya, memang, kalau pertanyaannya investasi-investasi mana yang, bisa punya benefit gitu ya, dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Kalau memang kita lihat manufaktur ya, apa namanya, ini juga bisa memberikan, multiplier effect yang cukup tinggi, ya kan, terutama yang berbasis teknologi tinggi atau hilirisasi sumber daya alam. Lalu juga bisa memberikan dampak pada peningkatan lapangan pekerjaan di kita, di Indonesia, ekspor, dan juga pengurangan impor. Dan ini juga sejalan dengan Perpres 74 tahun 2021 tentang pengembangan jalan hijau. Lalu juga ada sektor-sektor energi, seperti energi terbarukan. Sektor ini sesuai dengan target Indonesia, Pak Bram dan misalnya Indonesia dengan transisi yang sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang kita mengenai energi dan peraturan Presiden nomor 112. Lalu infrastruktur digital, karena ini kan juga infrastruktur digital butuh dukungan dari negara-negara lain dan kolaborasi dengan Indonesia. Dan ini sangat bagus dengan pengembangan infrastruktur digital, termasuk 5G dan sistem teknologi informasi dapat memberikan mempercepat digitalisasi ekonomi yang seperti dicanangkan oleh pemerintah kita. Dan ini memang punya peluang untuk Indonesia, terutama diversifikasi mitra dagang dengan BRICS. Kita tahu BRICS ini kan kemarin Menlu kita sempat ke sana dan ada komitmen-komitmen yang sudah dilakukan, ya kan, menjadi negara-negara mitra, dan potensi dagang yang mengikat ini bisa memberikan pasar alternatif untuk potensial kita bukan hanya dengan Amerika tetapi dengan negara-negara yang ada di BRICS. Selain itu juga kita juga bisa peningkatan investasi ke negara-negara itu. Dari China ke Indonesia misalnya, karena memang di Amerika Serikat kan sempat ada ketidakpastian di pasar AS, ya kan, ini justru bisa mendorong investor Cina untuk meningkatkan investasinya di Indonesia sebagai bagian dari diversifikasi resiko. Nanti kita lihat dengan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat sejauh mana trade war antara Amerika Serikat dengan China ini berpengaruh di ekonomi dunia yang ke depan harus ada, akan ada. Dan tantangannya ini adalah tentu besar untuk Indonesia dalam kaitan dengan ekspor, ya kan, bagaimana persaingan produk global yang ada di pasar domestik, sejauh mana produk lokal kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ini challenge besar yang untuk kita harus lakukan. Selain itu juga fluktualisasi nilai tukar dan pasar keuangan itu pun juga menjadi tantangan tersendiri, dan juga kita tidak boleh ketergantungan kepada komoditas, dan ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena misalnya jika dengan adanya perang dagang, salah satu negara misalnya melambat ekonomi, kita nggak boleh apa namanya tergantung kepada pasar yang ada. Dan Indonesia harus punya strategi di luar ini untuk bisa keluar dari dampak-dampak yang ada, seperti misalnya diversifikasi ekonomi dan pasar, kita juga memanfaatkan RCEP dan kerjasama regional yang ada, kita optimize investasi, makanya kemarin juga Kadin sempat hadir di beberapa pertemuan di APEC dan G20, saya rasa bagus untuk meningkatkan banyak kerjasama antara B2B-nya atau government dengan bisnisnya supaya bisa investasinya bisa berjalan dan ada. Dan yang paling penting juga adalah memperkuat daya saing lokal supaya kita bisa terus apa namanya berperan serta dan bisa daya saing produk kita bisa bersaing di luar negeri. Itu yang bisa kita atensikan, Pak. Oke, baik. Pak Riawan, tentunya kami akan menanyakan juga pada Anda, sebetulnya apa yang juga menjadi faktor-faktor pertimbangan apabila nantinya negara yang sudah mengungkapkan begitu ya kepada negara ketertarikan yang menaruh investasi di negara kita batal untuk merealisasikan investasinya. Faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan batalnya realisasi investasi dari negara lain masuk ke negara kita, Pak Riawan? Iya, memang ini yang memang menjadi isu yang kalau menurut saya adalah pandangan saya investasi masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah kita tidak boleh ruwet secara birokrasi. Makanya sejak Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, lalu dilanjutkan dengan Presiden Prabowo, segala regulasi yang mungkin menghambat jalur investasi yang masuk dari luar ke dalam negeri, tentu kita harus kurangi birokrasi ini. Memang kita borderless, semakin lama jalur perdagangan dan investasi semakin lama semakin apa namanya lebih mobile. Akan tetapi tentu kita harus melindungi local product yang ada di Indonesia. Makanya kita butuh peraturan-peraturan regulasi yang ada untuk melihat itu semua. Nah, akan tetapi juga buat orang asing adalah law enforcement dan dispute settlement-nya harus baik.
Kalau kita lihat di Singapura misalnya, banyak sengketa-sengketa yang ada di SIAK, di ICC, di arbitrase internasional, yang melibatkan sengketa-sengketa dari Indonesia ataupun negara-negara lain. Artinya mereka menjadi pilihan alternatif untuk penyelesaian sengketa dagang atau investasi. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita tentu harus memberikan kepastian kepada mereka. Jaminan kepastian itu adalah bisa diberikan ruang, diberikan tentu dukungan tanpa mengurangi atau menghambat produk lokal yang ada di kita. Lalu juga ada produk alih transfer teknologi dari luar ke Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, tentu kita bisa ada mutual benefit. Karena kan yang namanya kemitraan tidak mungkin kita hanya mendapat satu benefit aja. Pasti dia ingin mendapat benefit yang cukup besar dari Indonesia. Makanya harus mutual, sehingga kita regulasinya harus pintar, birokrasinya harus baik, sehingga law enforcement-nya itu cukup bisa memenuhi yang ada. Dan yang tadi saya sebutkan, diversifikasi ekonomi dan pasar ini menjadi penting. Ya kan, misalnya pengembangan baterai EV dan nikel. Kita tahu bahwa di China, saya melihat di Guangzhou dan di Shanghai saat ini, EV itu sangat berkembang besar, electric vehicle ini. Mobil-mobil listrik pun juga luar biasa. Artinya banyak hal yang mereka pasti ingin masuk komoditasnya ke Indonesia yang belum kita penuhi. Jadi saling komplementer. Tetapi balik lagi bukan hanya produk luar yang masuk ke Indonesia, tapi produk dari Indonesia pun juga harus bisa bersaing di pasar global. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan investasi yang ada di Indonesia dengan negara lain. Tapi saya rasa dengan diversifikasi ekonomi, aturannya clear, law enforcement-nya baik, saya rasa harusnya Indonesia bisa investasi yang sudah dicanangkan itu bisa terpenuhi. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya semua bentuknya hibah, tapi saya lihat seperti pinjaman ya, artinya ada yang bentuknya pinjaman. Tidak semua diberikan secara cuma-cuma. Tapi kalau China kan saya lihat beberapa negara memang dia memberikan hibah dan sebagainya. Nanti kita lihat dalam perkembangannya, mudah-mudahan potensi investasi ini juga menjadi real gitu. Artinya real, bisa kita lihat progresnya, dan betul-betul masyarakat kita merasakan benefit dari itu semua. Oke baik, Pak Aryawan, kita melihat ekonomi secara global begitu ya. Dengan terpilihnya Presiden Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat saat ini, apakah Anda melihat bahwa memang kemungkinan trade war lalu perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China, Indonesia cukup bisa saja terpengaruh karena memang untuk hubungan dagang antara ke Indonesia, Amerika Serikat dan juga Indonesia China ini sangat dekat tentunya Pak Aryawan. Apa yang tentunya Anda lihat dan bisa menjadi antisipasi bagi pemerintah kita? Memang ini menjadi menarik gitu ya. Jadi ketika Donald Trump itu janji-janjinya di kampanye, dia ketika elected menjadi presiden, dia akan telepon Zelensky dan dia akan telepon Putin untuk mereka bisa mengakhiri perang di Rusia dan Ukraina. Itu janjinya dia sebenarnya di campaign. Lalu juga yang menjadi menarik, Donald Trump tentu ingin membina hubungan lah pastinya dengan China. Karena kita tahu bahwa dua kekuatan baik di barat dan timur ini menjadi luar biasa. China very advanced, Amerika pun dengan teknologi pun juga advance, akan tetapi ini butuh kerjasama yang baik. Nah, Indonesia sebagai negara non-blok tentu yang kita politiknya bebas aktif, tentu harus membina banyak relation dengan dua negara ini ataupun negara-negara mitra yang lainnya. Artinya trade war itu bisa terjadi nggak? Kalau saya bilang potensi itu tetap akan bisa terjadi. Walaupun China adalah salah satu investor terbesar Indonesia ya, berkaitan dengan infrastruktur, jalan, pelabuhan, kita tahu bahwa ada kereta cepat dan sebagainya, ya kan. Nah, mereka juga ada program Belt and Road Initiative. Saya pun juga ke sini juga dalam kaitannya dengan Belt and Road juga. Jadi memang ini proyek yang eskalasinya besar. Nah, Amerika sendiri memang cenderung pada fokus yang cenderung ke energi dan teknologi. Dan ini yang memang nggak boleh memang terkendala birokrasi yang ada di Indonesia.